Sahabat HR mungkin sering mendengar mengenai penilaian kerja 360 derajat. Yuk kita diskusi bareng. Saya akan sharing mengenai penilaian kerja 360 derajat yang saya pernah lakukan. Nanti silahkan sahabat HR berkomentar di komen bawah ya. Penilaian kerja 360 derajat dianggap sebagai penilaian yang lebih objektif karena penilaian dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja, kadang juga oleh customer eksternal. Penilaian dari bawahan dimaksudkan untuk melihat efektivitas seorang sebagai seorang pemimpin. Apabila saat itu karyawan belum memiliki staf, maka penilaian dari sisi bawahan bisa dilewati. Demikian juga penilaian dari rekan kerja dimaksudkan untuk melihat sisi kerjasama tim. Rekan kerja biasanya adalah karyawan lain, bisa dari departemen yang sama ataupun departemen yang berbeda. Apabila dari departemen yang berbeda, pastikan karyawan yang bersangkutan sering melakukan interaksi pekerjaan. Ada juga perusahaan yang meminta customer eksternal untuk juga melakukan penilaian. Banyak perusahaan menggunakan formulir yang sama untuk kategori penilai di atas, kecuali kepada customer eksternal. Hal ini tidak masalah apabila penilaian dilakukan terhadap kompetensi yang ditunjukkan oleh karyawan yang sedang dinilai. Namun demikian, penilaian pencapaian KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja, sebaiknya tetap dilakukan oleh atasan saja, karena belum tentu bawahan atau rekan kerja tahu kinerja yang bersangkutan dalam pencapaian KPI. Contohnya, KPI seorang rekrutmen misalnya, adalah untuk mendapatkan kandidat level staff dalam waktu maksimal 2 bulan setelah menerima permohonan penambahan karyawan yang telah disetujui. Pastinya, rekruter akan memberikan laporan kinerja rekrutmennya kepada atasannya saja, tidak ke bawahan atau ke rekan kerja. Penilaian dari customer eksternal juga perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa customer dapat memberikan penilaian yang objektif berdasarkan pengalaman yang dirasakannya ketika berinteraksi dengan karyawan tersebut. Sebaiknya, penilaian dari rekan kerja, terutama dari bawahan, perlu diberikan oleh beberapa orang, jangan hanya dari satu orang per kategori. Karyawan yang memberi penilaian sebaiknya juga mendapatkan jaminan kerahasiaan agar mereka merasa nyaman untuk memberikan penilaian secara lebih objektif. Kalau dari pengalaman saya, menerapkan penilaian kinerja 360 derajat seringkali terdapat ketidakkonsistenan antara penilaian angka dengan komentar verbatim yang diberikan oleh penilai. Komentar verbatim adalah komentar bebas yang ditulis oleh penilai dalam kolom khusus. Contohnya, penilaian terhadap kemampuan komunikasi seseorang. Secara penilaian angka, penilai memberikan nilai 8 dari angka tertinggi 10. Tetapi di dalam kolom komentar verbatim, dia menuliskan begini, bahwa di kesempatan yang akan datang, sebaiknya karyawan yang dinilai dapat lebih baik lagi dalam mengkomunikasikan progres dari proyek yang sedang dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman, misalnya begitu. Kalau kita lihat, masukan verbatim ini menunjukkan bahwa kemungkinan karyawan yang dinilai tersebut kurang efektif dalam berkomunikasi, namun mendapatkan angka penilaian yang tinggi. Itu juga yang merupakan PR penting yang perlu dipikirkan setelah mendapatkan penilaian dari semua pihak. Ada beberapa perusahaan tidak mau repot dan mengambil angka rata-rata dari semua penilaian yang diterima. Ada juga yang memberikan bobot. Jadi misalnya, bobot dari atasan 40%, lalu angka rata-rata dari penilaian customer 20%, angka rata-rata penilaian bawahan 20%, dan angka rata-rata dari penilaian rekan kerja 20%. Persentase bobot ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan dari manajemen. Lalu, bagaimana apabila penilaian angka dan komentar verbatim yang diberikan tidak konsisten, seperti contoh yang saya paparkan di atas? Menurut saya,
Sebenarnya tujuan dari penilaian 360 derajat bukanlah semata-mata mengenai penilaian kinerja untuk menentukan kenaikan gaji ataupun pembagian bonus, melainkan lebih kepada pengembangan karyawan. Dalam contoh di atas, ketika ada ketidakkonsistenan, sebenarnya HR memiliki tugas untuk mencari tahu lebih jauh mengenai penilaian verbatim tersebut. Dan kemudian, atasan atau HR dapat memberikan masukan kepada karyawan bersangkutan tanpa harus membuka identitas penilai. Dengan demikian, diharapkan karyawan bisa menjadi lebih baik. Demikian sharing saya mengenai penilaian kinerja 360 derajat. Sahabat HR yang mau sharing pengalamannya, silahkan ya. Mari bagi ilmu. Ciao.